Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Semoga anak ibu selalu semangat ya untuk belajar daringnya. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran daring kita ya nak. Dan kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu hari ini kita akan membahas tentang mendeskripsikan batu batikam. Nah, silakan anak ibu buka buku bab anak ibu pada halaman 20 ya nak. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian batu batikam. Yang kedua, letak batu batikam pada peta Kabupaten Tanah Datar. Dan yang ketiga itu akan kita bahas makna batu batikam. Nah, tonton video ibu sampai selesai ya nak, biar paham dan bisa menjawab pertanyaan tugas kita hari ini. Nah, untuk materi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian batu batikam. Nah, berbicara mengenai batu batikam berarti kita berbicara tentang Datuk Katumangungan dan Datuk Papatih Nan Sabatang. Apa ya sebabnya? Sebab batu batikam ini hasil dari tikaman tongkat Datuk Katumangungan dan keris Datuk Papatih Nan Sabatang. Jadi, batu ini ditikam dengan tongkat Datuk Katumangungan dan keris Datuk Papatih Nan Sabatang. Nah, menurut Tambo Minangkabau, Datuk Katumangungan mulanya bernama Sultan Maharaja Basa, sedangkan Datuk Papatih Nan Sabatang bernama Sultan Balun atau Sultan Balun. Nah, Sultan Maharaja Basa atau Datuk Katumangungan dan Sultan Balun atau Datuk Papatih Nan Sabatang adalah saudara seibu tetapi lain ayah. Jadi mereka itu saudara seibu tetapi lain ayah. Nah, Sultan Maharaja Basa merupakan kakak dari Sultan Balun atau kakak dari Datuk Papatih Nan Sabatang. Kedua kakak beradik ini mempunyai keahlian dan kesaktian yang berbeda. Jadi kedua kakak beradik ini mempunyai keahlian dan kesaktian yang berbeda ya nak. Nah, selanjutnya suatu hari mereka berdebat mengenai masalah undang-undang tarik balas. Jadi mereka berdebat mengenai masalah undang-undang tersebut. Nah, undang-undang ini mengatur barang siapa yang membunuh dia harus dibunuh pula. Bila ada yang memukul harus dipukul pula. Nah, itu bunyi undang-undangnya ya nak. Nah, undang-undang tarik balas ini tidak disetujui oleh Datuk Papatih Nan Sabatang dengan alasan apabila ada anak nagari yang membunuh dia akan dibunuh pula. Nah, jadi bila ada anak nagari yang membunuh dia akan dibunuh pula. Itulah alasannya kenapa Datuk Papatih Nan Sabatang tidak setuju dengan undang-undang tersebut. Nah, berarti Raja tidak memberi kesempatan kepada si pembunuh untuk bertaubat dan memperbaiki akhlaknya. Jadi, raja itu tidak memberi kesempatan kepada si pembunuh untuk bertaubat dan memperbaiki akhlaknya. Nah, apabila ada yang memukul, dia akan dipukul pula. Nah, berarti bertambah banyak anak nagari yang mengalami kesakitan dengan undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya, alasan Datuk Papatih Nan Sabatang ini tidak diterima oleh Datuk Katumangungan karena sifat pemerintahan dari Datuk Katumangungan ini adalah titik dari ateh. Mana maksud dari titik dari ateh itu adalah yang memutuskan ketentuan itu adalah kepala pucuk. Jadi itu maksud dari titik dari ateh ya nak. Nah, selanjutnya, akibat dari perselisih pahaman tersebut terjadilah perdebatan yang sangat seru antara kedua datuk tersebut. Nah, akhirnya Datuk Papatih Nan Sabatang menyadari kesalahannya yang telah menantang kakaknya sendiri di hadapan penghulu yang banyak. Jadi Datuk Papatih Nan Sabatang atau Sultan Balun tersebut menyadari karena dia sudah menentang kakaknya di hadapan penghulu yang banyak, jadi dia menyadari kesalahannya. Nah, selanjutnya, keadaan ini cepat diketengahi atau ditengahi oleh Datuk Suri Banego-Nego. Nah, namanya Datuk Suri Banego-Nego. Jadi, Datuk ini adalah penengah dari perselisihan tersebut. Nah, sambil berkata, Saga yakin pertikaian ini untuk kebaikan.
Nah, pertikaian antara Datuk Katumangungan dengan Datuk Papatiana Sabatang diakhiri dengan perdamaian ya nak. Jadi Datuk Katumangungan ini bersumpah ke ateh indak bapucuk, ke bawah indak baurek, tengah-tengah digirek kumbang jika mungkin dari kebenaran. Nah, setelah mengucapkan sumpahnya tersebut, Datuk Katumangungan langsung menghentakkan tongkatnya tadi yang dinamakan tongkat jenawi halusnya ke sebuah batu. Nah, tongkat itu setelah dihentakkan tembus sampai ke balik batu. Nah, kemudian Datuk Papatiana Sabatang juga bersumpah. Jadi, Datuk Katumangungan bersumpah, kan tetapi Datuk Papatiana Sabatang juga bersumpah. Nah, bunyinya, selama batuko masih balubang, bakeh tikaman karih pusakoko nan janiah bapantang karuah, adat limbago akan bakabang, gantang didirikan akan dilunjungkan isinya, tuah sakato. Bapantang lepuak dek hujan, bapantang pulo lakang dek pane, sambil menikamkan kerisnya yang bernama keris balempo ke sebuah batu yang lain. Nah, itulah asal-usul atau pengertian dari batu batikam ya nak. Apakah anak ibu sudah paham? Nah, jika anak ibu sudah paham, maka akan kita lanjutkan lagi ya nak. Jadi, kesimpulan dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa batu batikam itu artinya batu yang ditikam atau ditusuk untuk melambangkan perdamaian antara Datuk Katumangungan dengan Datuk Papatian dan Sabatang sesudah terjadi perselisih pahaman di antara mereka. Jadi, intinya perdamaian antara sesama manusia sangat dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sangat membutuhkan perdamaian. Jadi jangan sampai kita berselisih paham hanya karena sebuah masalah yang kecil. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, jadi perdamaian antara Datuk Katumangungan dengan Datuk Papatianan Sabatang dilambangkan dengan tikaman tongkatnya ke batu tadi ya nak. Jadi tikaman tersebut adalah lambang perdamaian dari kedua datuk tersebut. Nah, tikaman ini menandakan hati yang suci. Nah, tikaman yang ada di batu itu menandakan hati yang suci. Nah, pepatah Minang mengatakan putih kapeh dapet diliek, putih hati baka adaan. Nah, maksudnya putih kapas dapat dilihat. Nah, putih hati itu adalah keadaan. Beliau berjanji sama-sama menerima musyawarah untuk mencari kata mufakat. Nah, dari kesalahpahaman tersebut tidak akan ada lagi kesalahpahaman selanjutnya karena kedua datuk tersebut sudah berjanji untuk sama-sama memusyawarahkan sesuatu untuk menghasilkan keputusan yang adil atau mufakat ya nak. Jadi itulah asal mula dari batu batikam. Nah, selanjutnya akan kita bahas letak batu batikam pada peta Kabupaten Tanah Datar. Nah, silakan Anda perhatikan peta Kabupaten Tanah Datar. Nah, batu batikam ini terdapat di Kabupaten Tanah Datar di Desa Sintuo, Kanagarian, Limo Kaum. Nah, inilah petanya. Di situ ada namanya Kenagarian Limo Kaum di Desa Sintuo. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak ibu buka buku BAM-nya halaman 22 ya nak. Nah, ini adalah gambar dari batu batikam. Nah, silakan anak ibu perhatikan gambarnya. Dari gambar tersebut nampak ada lubang di tengah batunya ya nak. Nah, lubang tersebut adalah hasil dari tikaman dari Datuk Katumangungan dengan tongkatnya tadi. Nah, tongkat jenawi halusnya. Nah, berbentuklah sebuah lubang di tengah batu tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan batu batikam.
Lalu apa saja ya makna dari batu batikam tersebut? Nah, akan kita bahas satu persatu maknanya. Makna yang terkandung dalam sejarah batu batikam yang pertama itu ada lambang perdamaian dari perselisihan dua pemimpin yang berbeda aliran di Minangkabau. Nah, yang kedua, orang yang arif dan bijaksana tidak menjadikan perselisihan dengan dendam kesumat, tapi perselisihan itu dijadikan lambang perdamaian yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Jadi maksudnya, orang yang arif dan bijaksana tidak akan menjadikan perselisihan tersebut dengan dendam yang terus-menerus yang ada dalam diri mereka, tetapi perselisihan tersebut dijadikan lambang perdamaian yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain, dan dibentuklah tikaman dalam batu tersebut dengan sumpah yang telah disebutkan tadi. Nah, yang ketiga itu menunjukkan kesaktian antara Datuk Katumangungan dan Datuk Papatih nan Sabatang. Itulah makna dari batu batikam yang ketiga. Nah, selanjutnya batu batikam merupakan peninggalan sejarah yang dapat dijadikan objek wisata. Nah, apakah anak ibu sudah paham tentang makna batu batikam? Nah, baiklah, jika anak ibu sudah paham, di sini ada pula ibu lampirkan rangkuman dari materi kita hari ini ya nak. Bisa anak ibu baca apa saja yang terdapat dalam rangkumannya. Nah, baiklah, berarti materi kita tentang batu batikam telah selesai ya nak. Besok akan kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Dan untuk tugas hari ini, silakan anak ibu kerjakan halaman 23 pada buku BAM-nya. Baiklah, berarti materi kita sudah selesai. Terima kasih telah menonton video Ibu sampai selesai. Dan Ibu harapkan anak Ibu bisa memahami tentang sejarah batu batikam dan apa maksud atau makna dari batu batikam tersebut. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.